Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu secara daring, bukan melalui tatap muka, karena kondisi kita yang masih di masa pandemi. Tetapi walaupun kita kuliah secara daring, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang akan Ibu sampaikan dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Nah, untuk mata kuliah metodologi penelitian ini dikhususkan untuk mahasiswa semester 5, 5A, 5B, 5C, khusus untuk mahasiswa di Amik Selat Panjang. Dalam sistem perkuliahan ini nanti akan ada 2 kali absen, yaitu absen pertama yang dilakukan secara WA sebelum perkuliahan dimulai, WA group, dan yang terakhir nanti absennya secara kuis. Artinya setelah kuliah ini selesai akan ada 1 atau 2 pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada kalian, dan mohon dikirim ke email pada saat ini juga setelah materi selesai Ibu sampaikan dan setelah kita selesai melakukan diskusi kelas. Nah, diskusi nanti bisa kita lakukan di grup WA. Oke. Nah, untuk hari ini pada pertemuan kedua Ibu akan menyampaikan mengenai metodologi penelitian yang masih pada bab pendahuluan. Nah, belum masuk kepada penelitiannya itu sendiri. Yang akan kita jelaskan, yang akan Ibu jelaskan hari ini yaitu mengenai filsafat dan filsafat ilmu. Mengapa ada materi tentang filsafat? Karena semua penelitian, semua pengetahuan itu bermuara dari sebuah filsafat. Nah, apa itu filsafat? Apa itu tujuan filsafat? Apa saja kelas-kelas dalam filsafat akan Ibu jelaskan hari ini. Jadi mohon kepada mahasiswa agar dapat mencermati apa yang sudah disampaikan dan sekalian bisa melihat materi yang juga Ibu berikan. Teorinya ada di dalam PowerPoint ini. Oke. Filsafat ilmu. Mungkin kalian sedikit banyak sering mendengar kata filsafat. Namun Ibu yakin kalian belum memahami apa itu filsafat. Tidak tahu apa itu filsafat dan apa sih guna filsafat dipelajari. Nah, filsafat itu berasal dari 2 suku kata, yaitu philo dan sophia. Kata sophia sering juga kalian dengar. Dan ini berasal dari bahasa Yunani. Karena apa? Yunani itu adalah pusat dari segala filsafat yang ada di dunia yang dikenal saat ini. Nah, philo itu artinya cinta atau menyenangi dan sophia artinya bijaksana. Secara umum, filsafat itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh sebuah kebenaran. Nah, artinya dia mencari kebenaran dari sebuah kebenaran. Karena apa? Kebenaran yang kadang kita ketahui saat ini belum tentu itu benar. Nah, dalam segi praktis, filsafat itu berupa alam pikiran ataupun alam berpikir. Ini yang membedakan kita dengan hewan, yaitu cara berpikir. Manusia itu secara dasar adalah makhluk berpikir. Namun, bagaimana sih berpikir secara filsafat? Nah, berbeda dengan berpikir biasa. Berbeda dengan ketika kalian berpikir, mau makan apa hari ini? Mau masak apa hari ini? Bukan berpikir seperti itu yang dimaksudkan dalam berpikir filsafat. Nah, filsafat itu diartikan sebagai suatu cara berpikir yang menyeluruh, cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang hakikat. Hakikat ini berupa sebuah keberadaan. Ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau sari atau inti atau esensi dari segala sesuatu itu. Nah, dengan cara ini maka jawaban yang akan diberikan itu berupa kebenaran yang hakikat, kebenaran yang sebenar-benarnya. Inilah
arti filsafat secara kata-katanya. Jadi filsafat itu cara berpikir sedalam-dalamnya, mencari sebuah kebenaran dari sebuah kebenaran. Lalu apa sih tugas dan definisi umum filsafat itu? Tugas filsafat itu bukan menjawab pertanyaan kita, namun mempersoalkan apa jawaban yang diberikan oleh kita. Itu menurut Socrates. Nah, itu tugas filsafat. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan, tapi mempersoalkan jawaban yang diberikan oleh kita. Sebagai contoh, apa bentuk bumi? Bukan itu, tetapi mengapa dikatakan bumi itu bulat? Apa alasannya? Apa buktinya? Nah, itu berpikir filsafat. Jadi bukan apa bentuk bumi, tetapi dia mempersoalkan mengapa bumi itu bulat. Itu contoh ya, itu contoh. Nah, jadi banyak lagi cara berpikir filsafat lainnya. Nah, filsafat itu sekali lagi ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Hakikat. Nah, pengertian filsafat itu dapat dirangkum. Ada beberapa pengertian filsafat. Jadi yang harus kalian pahami sebelum mempelajari filsafat, sebelum kalian menemukan sebuah pengetahuan, sebelum kalian melakukan sebuah penelitian, itu adalah memahami dulu apa itu filsafat. Nah, yang pertama itu filsafat adalah hasil pikiran manusia yang kritis. Dan dinyatakan dalam bentuk yang sistematis. Sistematis itu secara berurutan, ada aturannya. Jadi bukan asal berpikir. Lalu yang kedua itu filsafat adalah hasil pikiran manusia yang paling dalam, sedalam-dalamnya. Jadi dalam sebuah jawaban akan ada pertanyaan, lalu ada jawaban lagi, ada pertanyaan lagi. Nah, itu yang dikatakan dengan kritis, tetapi sistematis. Lalu yang ketiga, filsafat adalah refleksi lebih lanjut daripada ilmu pengetahuan atau pendalaman lebih lanjut dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu kan ada banyak. Ilmu pengetahuan itu sifatnya apa? Yang pertama kan bisa berubah. Mengapa ilmu pengetahuan bisa berubah? Karena ada pemikiran yang kritis, ada pemikiran yang sistematis. Terkadang ilmu pengetahuan yang kita ketahui saat ini belum tentu benar. Ada kebenaran lagi di dalamnya. Yang keempat, filsafat adalah hasil analisis abstraksi. Yang kelima, filsafat merupakan pandangan hidup. Contohnya apa? Filsafat adalah pandangan hidup dalam Pancasila. Oke, itu salah satu contoh saja ya. Jadi yang merupakan pandangan hidup. Lalu yang selanjutnya, filsafat adalah hasil perenungan jiwa manusia yang mendalam, mendasar, menyeluruh. Itu filsafat. Jadi filsafat sekali lagi cara berpikir, tetapi bukan berpikir asal-asalan, berpikir secara kritis dan dalam bentuk yang sistematis, ada buktinya yang real, yang nyata. Nah, itu berfilsafat. Ada dua hal yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya, yang pertama itu adalah ilmu filsafat, dan yang kedua itu adalah filsafat ilmu. Kebanyakan orang awam mengatakan bahwa ilmu filsafat dan filsafat ilmu itu sama, padahal dia berbeda, sangat berbeda. Nah, dari mana sih perbedaannya? Yang pertama itu dilihat dari definisinya. Jadi jangan salah, ilmu filsafat dengan filsafat ilmu. Ilmu filsafat adalah ilmu tentang dasar-dasar filsafat yang mencakup sistematika filsafat, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, ketiganya ini akan Ibu jelaskan pada materi yang selanjutnya. Lalu objek-objek filsafat, sejarah filsafat, dan metode-metode filsafat. Itu ilmu filsafat. Nah,
Sedangkan filsafat ilmu itu adalah cabang filsafatnya, cabang filsafat dan bagian dari epistemologi yang mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara-cara memperolehnya. Dilihat dari objek kajiannya, objek kajian ilmu filsafat adalah semesta atau semua yang ada di sekitar manusia dalam arti seluas-luasnya. Ini perbedaan yang kedua. Kalau yang pertama itu kita lihat dari definisi ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Yang kedua kita lihat dari objek kajiannya. Kalau dalam objek kajian ilmu filsafat itu adalah semesta atau semua yang ada di sekitar manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Sedangkan objek kajian filsafat ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang diperoleh manusia, baik yang bersifat ilmiah maupun tidak. Nah, selain itu perbedaan juga ditemukan pada sudut pandang atau pendekatan yang dipakainya. Nah, itu perbedaan. Nah, perbedaan yang ketiga itu kita lihat dari pendekatannya. Ilmu filsafat pendekatannya itu bersifat integral. Artinya apa? Ilmu filsafat tidak hanya mengkaji dari satu sudut pandang saja, tapi dia mengkaji secara menyeluruh. Sedangkan filsafat ilmu pendekatannya disesuaikan dengan kajian ilmunya masing-masing. Nah, jadi definisi filsafat ilmu itu tidak terlepas dari kata filsafat. Sedangkan ilmu filsafat adalah berpikir secara mendalam tentang sesuatu tanpa melihat dogma dan agama dalam mencari kebenaran. Sedang ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang pengetahuan yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Jadi sampai saat ini Ibu harap kalian bisa memahami materi tentang filsafat ini ya. Oke, akan Ibu lanjutkan. Nah, kalau tadi ilmu filsafat dan filsafat ilmu, sekarang kita akan membahas masalah filsafat dan pengetahuan. Keduanya saling berhubungan. Kalau filsafat dan pengetahuan itu saling berhubungan. Dalam filsafat ada yang namanya filsafat pengetahuan. Ada satu kalimat pertama yang dilontarkan oleh Aristoteles dalam metafisika. Metafisika ini merupakan salah satu cabang ilmu filsafat, yaitu segala manusia ingin mengetahui. Jadi sifat manusia itu selain berpikir adalah dia ingin mengetahui apa saja. Nah, rasa ingin tahu manusia ini disebut dengan kuriositas. Sekali lagi, kuriositas. Apakah ada manusia yang tidak punya rasa ingin tahu? Ada? Ada. Manusia yang bodoh. Ibu yakin kita semua tidak mau dikatakan manusia yang bodoh. Tetapi mengetahui apa? Bukan sembarang mengetahui. Nah, tugas filsafat ini adalah menyoroti gejala-gejala itu berdasarkan sebab musabab pertamanya. Jadi sebab utama manusia itu berfilsafat adalah karena rasa ingin mengetahui. Sebab manusia mencari sebuah pengetahuan itu adalah karena rasa ingin tahunya ataupun kuriositasnya. Nah, filsafat itu menggali kebenaran versus kepalsuan. Dia menggali kebenaran yang mana, kepalsuan yang mana. Lalu dia menggali kepastian versus ketidakpastian. Yang ketiga itu dia menggali objektivitas versus subjektivitas. Abstraksi, intuisi, dari mana asal pengetahuan dan kemana arah pengetahuan. Itu yang digali oleh filsafat. Jadi ulangi, yang digali oleh filsafat itu yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua itu adalah kepastian. Yang ketiga objektivitas. Yang keempat abstraksi. Yang kelima intuisi. Yang keenam dari mana asal pengetahuan. Dan yang ketujuh adalah kemana arah pengetahuan itu.
kita masuk kembali kepada definisi filsafat menurut para ahli filsafat atau disebut dengan filsuf. Nah, ahli filsuf yang pertama itu ada yang namanya Socrates dan Plato. Ibu yakin kalian pun sering mendengar nama-nama ini, tidak asing dengan nama-nama ini dari semenjak kalian sekolah. Nah, yang pertama itu menurut Socrates dan Plato, filsafat itu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Lalu yang kedua itu ada filsafat menurut Aristoteles, seorang filsuf juga. Dia mengatakan filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran di dalamnya yang terkandung ilmu matematika, logika, retorika, etika, politik, ekonomi, estetika. Yaitu nilai-nilai keindahan estetika ini. Dan dalam hal ini filsafat menyelidiki sebab dan azas segala sesuatunya. Ini menurut Aristoteles. Lalu yang ketiga itu menurut Marcus de Cicero. Dia mengatakan lain lagi dari Socrates dan Aristoteles. Dia menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Nah, yang keempat itu menurut Immanuel Kant. Dia menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup pertama, apa yang dapat kita ketahui. Lalu yang kedua, apa yang dapat kita kerjakan. Dan yang ketiga, sampai di manakah pengharapan kita. Nah, yang pertama kita bahas apa yang dapat kita ketahui. Itu akan dijawab secara metafisika, dijawab oleh metafisika. Lalu yang kedua, apa yang dapat kita kerjakan itu akan dijawab oleh etika. Lalu yang ketiga, sampai di manakah pengharapan kita itu dijawab oleh antropologi. Nah, kesemuanya itu adalah cabang-cabang dari filsafat. Ini menurut Immanuel Kant. Jadi kedudukan filsafat dalam sebuah ilmu pengetahuan itu adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembaraan manusia di dunia. Itu kedudukannya. Nah, lalu kita akan membahas cabang-cabang filsafat seperti Ibu jelaskan di awal tadi bahwa filsafat itu tidak hanya satu. Dia memiliki banyak cabang. Nah, ini ada cabang-cabang induk dari filsafat. Yang pertama itu adalah metafisik ataupun metafisika. Nah, metafisika ini adalah filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam. Apapun itu yang terdapat di alam. Nah, lalu yang kedua, cabang filsafat adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Ini yang sering digunakan oleh para peneliti. Lalu yang keempat itu ada yang namanya logika. Cabang filsafat yang ketiga itu adalah logika. Logika ini adalah filsafat yang membahas tentang cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar, karena tidak semua cara berpikir itu benar. Seperti yang sudah Ibu sampaikan. Bukan berpikir asal-asalan, tetapi berpikir secara sistematis. Lalu yang keempat, cabang filsafat yang keempat itu adalah etika. Etika ini adalah filsafat menilai perilaku manusia, menilai nilai, norma masyarakat, dan agama. Ini etika tentang perilaku manusia, nilai, norma masyarakat, dan agama. Lalu selain cabang-cabang di sini, ada juga yang namanya estetika. Nah, estetika ini adalah filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai keindahan. Keindahan yang dilihat dari berbagai
sisi kehidupan, itu estetika. Jadi beda antara etika dan estetika. Kalau etika itu menilai perilaku manusia, nilai norma masyarakat dan agama. Kalau estetika itu menilai kepada sisi keindahan. Lalu tentang objek material filsafat. Objek material filsafat mengungkapkan pengembangan manusia sebagai materi atau bahan yang dikupas atau dipelajari. Objek material ini juga dipelajari oleh berbagai sudut ataupun ilmu, misalnya fisika, sejarah, agama, dan sastra. Nah, objek material filsafat ilmu itu adalah manusia, dunia, dan akhirat. Ini objek material filsafat ilmu itu yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah dunia, yang ketiga itu adalah akhirat. Lalu yang kedua ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat itu mempelajari berbagai sudut ilmu. Objek formal ialah cara pendekatan pada suatu objek material yang khas unik, sehingga mengkhususkan bidang bersangkutan seperti fisika, sejarah, sastra, ataupun pengetahuan. Nah, objek formal filsafat ilmu apa? Yaitu cara pendekatan tentang manusia, atau disebut dengan filsafat manusia, dunia, dan akhirat. Akhirat itu adalah filsafat ketuhanan. Itu objek formal filsafat ilmu. Nah, lalu bagaimana sih ciri-ciri berpikir filsafat? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu bisa disebut dengan berpikir filsafat? Ada 4 ciri umum berpikir filsafat. Yang pertama itu adalah berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi. Berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi. Lalu yang kedua, berpikir secara sistematis. Sistematis itu artinya berpikir secara berurutan. Yang ketiga, menyusun skema konsepsi. Jadi ada konsep, ada skema konsep yang disusun ketika kita berpikir filsafat. Lalu yang keempat itu berpikir dengan menyeluruh. Jadi ada 4 ciri berpikir filsafat. Kalian bisa menilai kalian itu berpikir filsafat ataupun tidak dilihat dari ciri umumnya dulu. Yang pertama, berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi. Yang kedua, berpikir secara sistematis. Yang ketiga, menyusun skema konsepsi. Dan yang keempat, berpikir dengan menyeluruh. Nah, selain cabang filsafat, ada yang namanya aliran filsafat. Aliran filsafat berbeda ya antara cabang dengan aliran. Nah, aliran filsafat yang pertama itu dikenal dengan aliran hedonisme. Hedon, manusia hedon, sering kalian mendengarkan ini. Nah, hedonisme itu menurut kodratnya adalah manusia yang mengusahakan kenikmatan. Kenikmatan apa sih? Kenikmatan duniawi. Nah, itu manusia hedon ataupun hedonisme. Kenikmatan merupakan sesuatu yang paling tinggi nilainya bagi manusia. Itu menurut orang-orang yang berpikir hedon ataupun hedonisme, penganut hedon. Mereka mengatakan bahwa kenikmatan dunia itu merupakan sesuatu yang paling tinggi nilainya bagi manusia. Itu aliran filsafat yang pertama. Lalu aliran filsafat yang kedua itu adalah utilisme. Orang yang beraliran filsafat utilisme ini, orang yang berpaham bahwa sesuatu yang dikatakan baik ataupun benar bila itu bermanfaat ataupun berguna. Jadi orang dengan aliran ini, walaupun sesuatu itu baik ataupun benar, sesuatu itu dikatakan baik atau benar tetapi tidak bermanfaat, maka itu tidak bisa dikatakan baik. Karena sekali lagi, utilisme itu ataupun paham utilisme, aliran utilisme itu tetap menyatakan bahwa sesuatu itu dikatakan baik atau benar bila bermanfaat atau berguna.
Berguna bagi siapa? Ya bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu utilisme. Nah, lalu yang aliran filsafat yang ketiga adalah deontologi. Deontologi. Aliran deontologi ini berpaham bahwa sesuatu itu baik karena orang bersedia melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ia berkehendak baik. Ia bertindak sesuai dengan kewajibannya. Saya bertindak karena saya berkehendak untuk bertindak. Karena bertindak itu menjadi kewajiban moral. Itu orang dengan aliran deontologi. Jadi bedanya dengan utilisme, kalau utilisme itu dikatakan baik atau benar bila apa yang dilakukan itu bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Sedangkan bagi paham deontologi itu, aliran deontologi itu, mereka mengatakan sesuatu yang baik ketika orang itu melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Sampai sini Ibu harap kalian masih bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Nah, lalu apa kesimpulan dari filsafat? Yang pertama, filsafat itu adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai kepada akar-akarnya. Nah, akarnya Ibu tahu, kalian paham mengapa dikatakan sampai ke akar-akarnya? Artinya sampai ke bawahnya, sampai kepada sumbernya. Nah, lalu yang kedua, filsafat itu membahas sesuatu dari segala aspek secara mendalam. Yang ketiga, kebenaran filsafat adalah kebenaran yang menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang relatif. Oke. Nah, landasan filsafat. Setelah membahas tentang cabang filsafat, aliran filsafat, lalu landasan filsafat. Filsafat ilmu. Ada 3 landasan filsafat. Ketika kita membahas filsafat, ketika kita mempelajari filsafat ilmu, 3 landasan. Yang pertama itu adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, ini yang Ibu jelaskan di awal slide tadi. Ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Nah, apa itu ontologi? Ontologi. Ontologi itu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu. Itu ontologi, artinya dia kuriositas. Diawali dengan rasa ingin tahu dulu. Nah, lalu ontologi itu juga mempelajari teori tentang ada, sesuatu yang sifatnya ada, yang bisa dilihat. Lalu yang kedua, landasan filsafat ilmu yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ini apa? Epistemologi ini membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu. Bagaimana dia menjawab bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu. Lalu yang kedua, epistemologi, dia mempelajari teori tentang pengetahuan ataupun teori pengetahuan itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga, landasan filsafat ilmu yang ketiga itu adalah aksiologi. Aksiologi ini apa? Aksiologi ini membahas nilai kegunaan pengetahuan, membahas nilai kegunaan pengetahuan. Nah, aksiologi mempelajari teori tentang nilai. Jadi Ibu ulangi, landasan filsafat ilmu itu ada 3, yaitu ontologi yang membahas tentang apa, menjawab tentang apa yang ingin diketahui. Lalu yang kedua, epistemologi, dia menjawab bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Lalu aksiologi, aksiologi itu membahas nilai kegunaannya, apa kegunaan pengetahuan. Jadi ketiga hal ini harus ada dalam sebuah filsafat ilmu. Harus ada nilai apanya, apa yang diketahui, lalu bagaimana cara mendapatkannya, lalu yang ketiga apa kegunaannya. Landasan. Lalu kita membahas mengenai tujuan filsafat ilmu.
Filsafat ilmu itu diciptakan tentu dengan sebuah tujuan. Ada manfaatnya, ada kegunaannya. Lalu apa tujuannya? Tujuan yang pertama dari filsafat ilmu itu yaitu yang berhubungan dengan kedepannya nanti yang akan kalian lakukan. Salah satunya adalah mencari sebuah pengetahuan dengan cara penelitian. Nah, tujuan filsafat ilmu itu yang pertama itu mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu tersebut. Lalu yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapatkan gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Historis itu artinya mempelajari tentang sejarah masa lalu. Lalu yang ketiga, tujuan filsafat ilmu itu menjadi pedoman para insan akademis di perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama persoalan yang sifatnya ilmiah dan yang non-ilmiah. Yang ini itu memang akan kalian hadapi ke depannya. Pada saat apa? Pada saat kalian akan membuat sebuah karya tulis dan melakukan sebuah penelitian ilmiah ataupun non-ilmiah. Jadi itu tujuan filsafat ilmu. Ada beberapa ruang lingkup dalam filsafat ilmu yang harus bisa kalian bedakan. Ruang lingkup filsafat ilmu itu mencakup dua pokok bahasan utama, yaitu yang pertama membahas sifat-sifat pengetahuan ilmiah atau disebut dengan epistemologi, dan yang kedua itu menelaah cara-cara mengusahakan pengetahuan ilmiah, yang ini disebut dengan metodologi. Sehingga filsafat ilmu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama, filsafat ilmu umum yang mencakup kajian tentang persoalan kesatuan, keseragaman, serta hubungan di antara segenap ilmu. Lalu yang kedua, filsafat ilmu khusus, yaitu kajian filsafat ilmu yang membicarakan kategori-kategori serta metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu seperti kelompok ilmu alam, kelompok ilmu masyarakat, kelompok ilmu teknik, dan sebagainya. Itu ruang lingkup filsafat ilmu. Oke. Sampai di sini pembahasan materi dari Ibu sebagai dosen pengampu metodologi kuliah mengenai filsafat ilmu, yang diharapkan mahasiswa memang dapat memahami perkuliahan yang berhubungan dengan penelitian ataupun sebuah metodologi. Itu dari materi pertama sampai akhir. Nah, terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan ini dari awal hingga akhir dengan baik. Dan Ibu harapkan tidak hanya kalian dengar hanya pada saat ini, tetapi untuk kedepannya diharapkan mahasiswa selalu mengingat materi ini, karena untuk bekal kedepannya nanti pada saat kalian melakukan penelitian. Nah, sekian pertemuan materi daring di pertemuan kedua mengenai kajian filsafat ilmu. Jika ada pertanyaan dari mahasiswa, silahkan lakukan diskusi di grup WA atau di Edmodo boleh. Lalu nanti setelah selesai melakukan diskusi kelas, Ibu ingatkan kembali akan ada kuis 1 atau 2 pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada mahasiswa yang harus diselesaikan dalam waktu 10-15 menit yang dikirim ke email Ibu langsung, jadi tidak boleh lewat dari 15 menit. Oke, sekali lagi sekian pertemuan daring untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.